Semuanya, hari ini cuaca yang sangat sempurna untuk tidur. Tapi bersyukur saudara hadir di tempat ini. Boleh saya tanya, apakah ada yang hari ini hadir menggunakan motor? Boleh angkat tangan. Saya mau apresiasi, berikan tepuk tangan dulu saudara yang sudah menerjang hujan luar biasa. Kita yang di mobil sih enak duduk nyantai di tengah hujan saudara. Tapi yang naik motor luar biasa masih menerjang hujan dengan sangat luar biasa. Keren banget dan terima kasih sudah hadir dan menerjang hujan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara sebelum hari ini kita belajar firman Tuhan. Saudara kalau tahu di depan itu ada apa namanya ya? Hope Station, kayak ada papan gitu, gaya banget namanya, Hope Station. Ada bukan papan, apalah besi-besi gitu saudara di depan kaca yang saudara gantungin kertas-kertas itu saudara. Nah saya mau ajak setiap kita pagi hari ini untuk boleh tolong Asyir dibagikan kertasnya. Nah Asyir boleh tolong bantu dibagikan kertasnya. Saudara buat saudara yang belum nulis, saudara saya mau ajak kita pagi ini untuk tulis sama-sama. Tulis apa Pastor di sana? Tulis hope, apa sih harapan saudara untuk tahun depan. Harapan saudara untuk 2025, kalau saudara bilang aku kayaknya belum tahu harapannya apa, mau saudara naikkan ucapan syukur saudara sepanjang tahun 2024 juga gak apa-apa. Misalnya saya bersyukur tahun 2024 misalnya Tuhan sembuhkan anak saya dari sakit misalnya gitu. Terus misalnya saudara mau tulis, saya berdoa tahun depan Tuhan bukakan misalnya usaha baru atau Tuhan dekatkan anak-anakku dengan kepada Tuhan lebih lagi. Tulis aja saudara. Saudara minta maaf nggak ada bolpennya. Saudara pakai bolpen saudara masing-masing. Kalau nggak saling pinjam-pinjaman juga boleh. Kalau misalnya saudara nggak ada banget bolpen bisa ditulis nanti di depan. Saudara ada keranjangnya. Saudara bisa tulis harapan saudara untuk tahun depan. Nanti saat saudara pulang, saudara bisa mampir bentar ke Hope Station itu gantungin dulu punya saudara. Nanti minggu depan akan Pastor Jess akan khotbahkan sesuatu mengenai Hope Station ini saudara. Dan kita akan angkat sama-sama di hadapan Tuhan dan doakan sama-sama. Jadi hari ini kita tulis, hari ini kita bawa di hadapan Tuhan, minggu depan kita akan tutup tahun dan bawa semuanya sekali lagi di hadapan Tuhan. Sudah ditulis semuanya? Oh, sudah boleh disimpan. Nanti sebelum pulang saudara jangan lupa buat digantungin di Hope Station yang di depan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang grace has come. Anugerah itu sudah datang, anugerah Tuhan itu sudah datang buat setiap kita. Saudara, firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka dikaruniakan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Untuk turun ke dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. Kemarin beberapa hari saya ngisi di Christmas celebration sekolah negeri saudara. Christmas celebration SD negeri, anak-anaknya lucu-lucu, anak-anaknya menyenangkan sekali, campur dari berbagai macam agama saudara. Dan saya tanya begini seperti mereka, sama mereka, saya tanya, siapa yang percaya bahwa surga itu ada? Semua angkat tangan, saya, semua anak-anak lucu-lucu. Saya bawa hadiah juga biar heboh saudara. Siapa yang percaya bahwa surga itu ada? Saya, semua angkat tangan. Sekarang kakak tanya, siapa menurut kalian surga itu untuk orang baik atau orang jahat? Baik, semua anak-anaknya semangat. Surga itu untuk orang berdosa atau untuk orang tidak berdosa? Tidak berdosa, semua angkat tangan. Terus saya tanya lagi, sekarang kakak tanya, siapa yang di sini pernah mencontek? Wah pada angkat tangan semua semangat mengakui dosanya. Angkat tangan semuanya.
Siapa yang di sini pernah mencuri uang mama papa, ngelihat dompet, ada yang warna merah, ada yang warna biru, pilih yang mana? Merah! Semuanya angkat tangan. Anak SD saudara udah ngerti mana 100.000, mana 50.000. Terus saya bilang siapa yang pernah marah sama orang tuanya? Semua dengan mengganya saya, katanya gitu. Saya juga ikut mengaku. Saya juga ikut mengaku pernah mencontek, saya ikut mengaku pernah mencuri, saya ikut mengaku pernah marah sama orang tua. Saya juga bilang saya juga pernah, kakak juga pernah. Hah, tapi kalau gitu berarti setiap kita orang berdosa. Kalau gitu gak ada yang bisa masuk surga dong, termasuk kakak. Dan hari itu kakak bilang, tapi ada berita baik hari ini. Ada Natal. Natal itu Yesus lahir ke dunia. Yesus Tuhan yang mencintai semua kita lahir ke dunia. Dan dia menebus dosa kita. Jadi semua yang percaya Yesus meskipun kita berdosa, saya berdosa, saudara berdosa, anak-anak teman-teman semuanya kita berdosa. Gak ada yang gak berdosa. Tapi kita punya Yesus yang sudah lahir di dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Jadi kita semua bisa masuk surga, saya bilang gitu saudara. Itu sederhana. Mungkin buat anak-anak itu juga something yang fun. Saya kasih hadiah, saya sambil mainan. Tapi saudara, itulah anugerah dan sukacita dari Natal. Karena Yesus lahir di dunia ini, Yesus lahir bahkan di palungan dengan sangat rendah hatinya dia lahir di palungan untuk setiap kita. That's the grace yang sudah datang. Itulah anugerah yang datang ke dunia ini yang menebus dosa kita semuanya. Kita mau buka firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya saudara, 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia from grace to grace ayat ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia, grace and truth dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata karena kepenuhannya, karena penggenapan yang sudah dia lakukan semuanya di atas muka bumi ini, maka kita semua menikmati yang namanya hidup berjalan dari from grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah, from grace upon grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan firman-Nya berkata karena sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia but grace and truth datang oleh Yesus Kristus. Inilah sukacita Natal. Inilah sukacita kelahiran Yesus. Karena grace anugerahnya itulah yang sangat besar. Hari ini kita punya keselamatan dan kita punya janji keselamatan. Saudara, waktu saya bilang sama anak-anak semua yang di sana, sekarang kalau misalnya nih, tiba-tiba semuanya tiba-tiba gempa bumi, terus bangunan ini runtuh, terus kita semua mati rame-rame. Siapa yang yakin kita akan masuk surga? Mereka gak yakin. Gak ada yang angkat tangan. Beberapa yang Kristen angkat tangan. Tapi saya bilang hari ini kalau kakak mati hari ini, kakak tahu 100% kakak masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah terima Yesus. Saudara, setiap kita menerima anugerah keselamatan. Hanya karena Yesus lahir di dunia ini. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. Saudara, Christmas, Natal, bulan Desember yang kita selalu nanti-nantikan. Bulan keluarga, bulan liburan. Saudara, inilah tahun pertama saya menghias pohon Natal, saudara. Karena sebelum-sebelumnya saya gak pernah ngehias pohon Natal. Gak tahu kenapa juga dulu sama orang tua saya, sama kakek nenek saya, kita nggak ikut apa ya hias-hiasan pohon Natal gitu. Mungkin males juga engkong saya juga nggak tahu. Tapi tahun ini karena suami saya bilang aku tuh kepengen loh kita ngehias pohon Natal. Yaudah yuk beli pohon Natal. Ini saya juga pertama kali saudara. Seru saudara ngehias pohon Natal. Meskipun serunya adalah nontonin suami saya ngehias. Sayanya duduk saudara. Di awalnya semangat. Nggak, bahkan pantas saya nempel berdiri aja enggak saudara, nempel terus di lantai. Yang saya hias cuma yang di bawah. Itu pun juga setelah saya selesai hias, saya main sama anak saya, sama suami saya dicopotin lagi, jelek katanya. Jadi sama suami saya dipasangin lagi semuanya. Saya seru nontonin suami saya ngerjain pohon Natal.
Tapi saudara, itulah hari Natal, Christmas. Dan tapi sebenarnya Christmas yang sesungguhnya adalah saat kita menerima anugerah itu. Saat kita menerima kelahirannya di palungan di Bethlehem. Tapi juga kita menerima kelahirannya di hati kita. Dan dari sejak hari itulah kita hidup from grace to grace. Bukan hanya anugerah keselamatan yang kita terima. Tapi dalam semua aspek hidup kita. Kita akan nikmati yang namanya from grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah. Dari anugerah kepada anugerah. Biar kita menikmati hidup kita ini dari hari ke hari, tahun ke tahun. Melewati yang namanya anugerah demi anugerah. Boleh di next. Bapak tanya, ada sebuah quotes yang berkata, grace is what all need. What none can merit and what God alone can give. Anugerah, saya searching saudara artinya apa. Saya meskipun kuliah di London saudara, tapi Inggris saya agak so-so lah. Saya kemarin ketemu teman saya dari London, terus dia bilang, gimana kamu di sini? Kalau khotbah bahasa Inggris gak? Bahasa Indonesia, saya bilang gitu. Ini tanggal 24 saudara, saya khotbah bareng sama Pastor Don. Saya bahasa Indonesia diterjemahin bahasa Inggris. Diketawain sama teman saya, malu-maluin kamu udah kuliah jauh-jauh di London. Khotbah bahasa Inggris aja gak bisa katanya. Khotbahnya pakai bahasa Indonesia diterjemahin ke Inggris. Gak apa-apa saudara, kita lokal, kita orang Indonesia cinta bahasa Indonesia. Saya searching saudara, grace is what all need. Anugerah adalah apa yang semua orang butuhkan. Seluruh dunia butuhkan. What none can merit. Gak ada satupun yang layak dan worthy untuk menerimanya. Gak ada satupun dari kita yang sebenarnya layak untuk menerima anugerah. What God alone can give. Dan yang bisa memberikan itu hanya satu, Tuhan. Yang memberikan kita anugerah. Dan satu quotes lagi, puji Tuhannya adalah Tuhan berkata, God's grace is not earned. Anugerah Tuhan itu bukan dicapai. Oh kalau aku udah lulus ini aku terima anugerah Tuhan. No, God's grace is not earned. It is freely given to all who believe and seek His love. Itu akan diberikan dengan cuma-cuma buat semua orang yang percaya dan mengejar cintanya. Yang percaya dan menerima cintanya dalam hidup kita. Itulah anugerah. Saudara, setiap kita hari ini hidup dalam yang namanya anugerah. Saudara, saat saya mulai refleksi sepanjang tahun 2024. Kita sharing-sharing, apa sih 2024 highlight istilahnya ya. Highlight sepanjang tahun ini yang ajaib, yang luar biasa, yang jadi paling berkesan. Saya bilang seperti ini, sejujurnya tahun 2024 ini saya menikmati anugerah Tuhan sangat luar biasa. Entah kenapa saya merasa di tahun 2024 ini buat saya secara pribadi, saya melihat Tuhan semakin nyata dalam hidup saya. Saya melihat Tuhan semakin real dalam hidup saya. Dan saya bersyukur untuk itu. Saudara, bagaimana dengan tahun 2024-mu? Bagaimana dengan highlight sepanjang tahun ini? Apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan? Apa yang saudara nikmati bersama dengan Tuhan? Saya sungguh berdoa di tahun 2024 ini kita ngalamin semua yang luar biasa dan ajaib. Dan 2025 biar jadi tahun yang lebih luar biasa lagi. Biar jadi tahun yang lebih ajaib lagi. Semakin terbang bersama dengan Tuhan. Semakin luar biasa. Dan semakin kita menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan. And that is God's grace. Itulah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan gak kita capai kok. Kita gak istilahnya, oh kalau aku baca Alkitab 50 pasal, aku menikmati anugerah Tuhan. No, it's not earned. Itu bukan sesuatu yang kita capai, itu bukan sesuatu yang kita harus lakukan, sesuatu untuk menerima anugerah Tuhan. Tapi itu diberikan dengan cuma-cuma. Asalkan kita percaya aja. Asalkan kita menerima kasih Tuhan aja. Anugerah itu bukan berarti tiket jaminan untuk semua yang kita ingin tercapai. Tapi bahkan dalam kesusahan, bahkan dalam kesakitan sekalipun firman Tuhan berkata anugerahku cukup untukmu. Firman Tuhan berkata anugerahku cukup buat setiap kita. Meskipun dalam susah, dalam senang, dalam sedih, dalam happy, anugerah Tuhan selalu melingkupi. Dan anugerah Tuhan cukup buat setiap kita.
Buktinya kita hari ini masih bisa ada di tempat ini. Masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Masih sehat dan masih bisa berjalan dengan baik. Itu sudah anugerah Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu sangat besar buat setiap kita. Biar setiap kita jangan ada yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tapi setiap kita biar berjalan kayak tadi firman yang berkata, from grace upon grace. Dari anugerah ke anugerah. Hari ini kita alami anugerah Tuhan, kita besok ngalamin lagi anugerah Tuhan. Hari ini kita nikmati anugerah Tuhan, besok kita akan nikmati lagi, dan nikmati lagi. Nah saudara, saya mau ajak kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang anugerah Tuhan. Ini adalah sebuah kebenaran, sebuah rema yang jujur bagi saya pribadi sangat memberkati, sangat kena. Dan buat saya secara pribadi ini benar-benar sesuatu yang menurut saya adalah salah satu kunci kehidupan. Kita buka firman Tuhan dari kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan, kata firman Tuhan. Saudara, banyak kali orang ngerasa capek. Apalagi udah penghujung tahun rasanya kok capek ya. 2024 ini rasanya tahun yang meletihkan. Saudara, kalau kita capek, itu indikator bahwa kita tidak sedang melakukan firman Tuhan ini, saudara. Karena firman Tuhan ini berkata, kalau engkau berjalan bersama dengan aku, engkau memikul kuk yang kupasang, karena firman Tuhan berkata, maka jiwamu akan mendapat kelegaan. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, kata firman Tuhan. Di bahasa Inggris ya saudara, ini sangat luar biasa. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Ritme anugerah yang gak dipaksakan. Sebuah ritme anugerah yang kita mengalir dalam ritme anugerah itu. Saudara, ada orang, pernah ketemu orang yang buta ketukan? Saya nggak buta ketukan, mungkin saya sedikit fales saudara, tapi saya nggak buta ketukan. Jadi kalau misalnya saya tepuk tangan, saya masih on rhythm saudara. Tapi saya punya koko yang udah mah buta nada, buta ketukan juga. Saudara bayangin kalau misalnya dia nyanyi saudara, kalau dia nyanyi dia ketukannya asal sembarangan aja tepuk tangan saudara. Itu nggak dalam ritme. Tapi ternyata yang namanya anugerah itu juga ada yang namanya ritmenya. Saudara kalau main badminton, saudara harus tahu ritmenya. Saat saudara main badminton atau main pedal atau main tenis lah. Saat bola itu datang, saudara harus tahu momentum dan saudara harus pukul, betul saudara? Kalau saudara nggak tahu ritmenya, saudara asal pukul, bolanya nggak tahu di mana. Capek nggak saudara? Capek. Tahu ritmenya aja capek, apalagi nggak tahu ritmenya. Bolanya nggak masih di sana, kita pukul aja terus nggak tahu di mana, pokoknya pukul. Capek. Saudara, yang namanya anugerah, ini saya juga baru belajar saudara. Ternyata ada yang namanya the unforced rhythms of grace. Sebuah ritme anugerah yang kalau kita bisa ikutin ritmenya saudara. Saudara hidup gak akan capek. Karena di dalam ritme anugerah itu saudara akan nikmati yang namanya from grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah. Saudara jangan salah kaprah bahwa yang namanya anugerah itu, semua sudah anugerah, kalau gitu kita duduk aja, tidur-tiduran aja, salah saudara. Justru yang namanya rhythm of grace, the unforced rhythms of grace, itu adalah saat kita
punya yang namanya iman yang aktif. Sekali lagi saya bilang, justru yang namanya rhythms of grace adalah saat kita punya iman yang aktif. Iman yang pasif hanya akan bikin saudara tidur-tiduran. Ya semua anugerah Tuhan, aku menantikan janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan tuh jangan dinanti-nantikan. Justru kerjain aja bagian saudara, tahu-tahu nyampe, udah nyampe ya. Ini kayaknya Tuhan pernah janjiin ya dulu ya. Kalau kita tunggu, lama rasanya saudara. Justru kerjain yang jadi bagian saudara. Tapi saat kita hidup dalam yang namanya the unforced rhythms of grace, ini akan jadi sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Saudara, berapa minggu belakangan ini saya lagi cukup sibuk saudara. 2 minggu itu benar-benar full khotbah, setiap hari ada khotbah. Khotbah KKR, besoknya langsung ke Jakarta, siang di Jakarta, sore di Bandung, malam balik lagi ke Jakarta lagi. Udah setiap hari khotbah. Secara fisik capek nggak? Capek. Saya capek fisiknya, mungkin saya juga rada lemah, saudara, saya juga nggak tahu. Mungkin saya juga agak letoy, saya juga nggak tahu. Tapi fisik saya capek sampai saya ini sampai radang, saudara. Radangnya tuh kalau nelen sakit, kalau ngomong sakit. Puji Tuhan saya kemarin dapat istirahat 2 hari dari hari Jumat, Sabtu. Dari Kamis cuma Sabtu nggak ada khotbah. Jadi saya bisa istirahatin suara saya. Saya ngomong sakit, mana saya kalau khotbah sukanya teriak-teriak. Jadi saya juga bingung mau gimana, masa khotbah pakai bahasa isyarat juga kan nggak mungkin. Saya mau ngomong tapi sakit buat ngomong juga. Secara fisik capek, saudara. Belum masih khotbah. Thank you. Secara fisik saya capek, saudara. Secara fisik capek sampai saya bilang, aduh Tuhan, aku nggak mau jangan sampai pita suaraku cedera. Suara udah fales, nanti makin fales lagi gimana? Saya bilang Tuhan jangan sampai cedera lah, karena sakit, benar-benar sakit, buat nelen sakit, buat ngomong sakit, tapi harus khotbah juga. Nggak mungkin saya bisik-bisik, nggak mungkin saya pakai chatting buat khotbah, nggak mungkin. Tetap harus khotbah. Secara fisik capek, tapi nggak bisa bohong saudara. Secara roh, secara mental, saya nggak capek. Kenapa? Karena saya menikmati saya ada dalam yang namanya the unforced rhythm of grace. Saya nikmatin yang namanya the unforced rhythm of grace. Saya nikmatin aja, saya jalan dalam yang namanya ritme anugerah itu. Saya kasih contoh saudara. Saya kasih kesaksian saudara. Yang namanya the unforced rhythm of grace itu seperti apa? Waktu bulan Oktober, tiba-tiba salah satu bendahara dari yayasan sekolah yang saya mulai, yang saya bangun sama-sama, chat di grup. Guys, katanya gitu. Uang yayasan, uang persekutuan tinggal 2 bulan lagi. Setelah 2 bulan lagi buat gaji guru, buat listrik, buat keperluan lah, buat konsumsi, buat apa. Setelah 2 bulan udah gak cukup, habis katanya gitu. Saya tenang saudara. Saya baca itu, saya tenang aja. Gak tahu kenapa saya tuh merasa bahwa pundi-pundi dompet uang saya tuh saya udah taruh di mesbah Tuhan. Jadi buat saya kayak kalau itu kosong, Tuhan yang lihat, Tuhan akan isi. Tapi juga resikonya adalah kalau kita taruh dompet kita di mesbah Tuhan, kalau Tuhan mau ambil itu suka-sukanya Tuhan. Ya sudah, saya udah punya prinsip terserah Tuhan. Saya udah taruh dompet saya lah kasarnya gitu, dompet persekutuan, dompet semuanya tuh di altar Tuhan. Mau Tuhan ambil silakan, mau Tuhan isi silakan, itu terserah Tuhan. Jadi saya santai. Saya nyantai, saya bilang ya sudahlah masih 2 bulan. Sehari aja Tuhan sanggup kok buat isi lagi istilahnya gitu, ya sudah. Tapi tiba-tiba saya teringat bahwa sebentar lagi adalah bulan Desember. Itu yang bikin saya deg-degan. Buat banyak orang bulan Desember itu wah happy, senang kita akan merayakan Natal. Buat hamba Tuhan, buat pendeta saudara, Desember itu sedikit menegangkan. Karena harus ada acara Natal biayanya besar dan semua pengeluaran akan berlipat. Saya deg-degan, saya bilang aduh Tuhan. Kalau cuma pengeluaran bulanan, aku yakin Tuhan pasti tolong gimana caranya. Ya meskipun aku juga yakin Natal juga pasti Tuhan tolong. Tapi uangnya kurang Tuhan. Jangankan buat Natal, buat operasional aja gak cukup. Akhirnya saya doa Tuhan gimana ya, aku harus gimana. Ya sudah, saya cuma doa gitu, saya jalanin hidup seperti biasa, saya lakukan bagian saya. Waktunya khotbah ya khotbah, waktunya di rumah ya di rumah, saya ngelakuin bagian saya. Satu waktu, saya sama suami saya itu lagi pergi jalan-jalan saudara.
Lagi pergi jalan-jalan, kita lagi lihat-lihat daerah, lihat-lihat tempat, lihat-lihat rumah, kita lihat-lihat, oh ini daerahnya enak ya di sini ya, lagi jalan-jalan. Dan saat pulang, tiba-tiba suami saya bilang gini, sayang, kamu inget gak tadi di daerah Kerobokan sana, kita lewat satu rumah yang di pinggir, yang agak masuk gang sedikit katanya gitu. Oh iya, aku ingat. Daerah yang kita bilang kayaknya enak ya daerah sini gitu. Oke, iya ingat. Dan suami saya bilang ini, tadi Tuhan bilang, Tuhan bicara. Kamu cari tahu ownernya siapa. Nanti kamu jualin itu akan terjual dengan cepat. Dan uangnya bisa kita pakai buat Natalan. Jadi saudara, setengahnya sebenarnya saya rada gak percaya saudara. Karena saya ini pernah mencoba jual rumah, wah lama banget nggak laku-laku. Jadi setengahnya saya nggak percaya. Apalagi ini dalam waktu yang singkat, waduh kayaknya nggak mungkin. Itu udah masuk bulan November. Kemudian saya pergi ke sana, saya cari tahu, saya berusaha. Itu namanya anugerah ya saudara. Yang anugerah itu iman yang aktif. Kita tetap harus berusaha. Kita harus tetap sigap mendengar Tuhan dan kita harus tetap melakukan bagian kita. Dan kemudian saya pergi ke sana, saya cari tahu nggak ada yang tinggal di sana. Saya tulis surat di sana, saya bilang, saya tertarik sama rumah ini, tolong hubungi nomor saya gitu. Saya taruh di gerbangnya. Setelah selesai, saya pulang, gak ada yang hubungin saya. Besok harinya ada satu orang hubungin saya dan dia bilang, kamu yang nulis surat ini ya? Katanya gitu. Iya saya yang nulis, saya bilang gitu. Iya rumah saya dijual katanya gitu. Saudara itu udah mujizat pertama. Rumahnya bener dijual. Oke, saya bilang, saya datang ke sana, saya temuin boleh nggak? Aku bantu jualin rumahnya. Nanti kalau kejual, aku dapat komisi, saya bilang gitu. Oh ya boleh, silakan. Ya sudah, saya pulang, saya bantu coba jualin rumahnya, saya tawar-tawarin, saya jual rumahnya. Saudara singkat cerita, ada satu orang yang datang melihat rumahnya, lihat, oh nggak suka, udah pulang lagi. Orang kedua datang lihat rumahnya, cuma butuh waktu 5 menit saudara. Dia lihat rumahnya gini-gini dari lantai 1 sampai lantai 3 dia lihat. Begitu sampai lantai 3 dia bilang tolong negoin harga sekian, deal hari ini juga. Saudara bayangin, saya langsung turun ke bawah ketemu sama ownernya. Pak, orangnya suka rumahnya, harga segini nego, akhirnya deal saudara. Hari itu juga deal saudara. Hari itu juga deal dan langsung di DP, langsung dibayar. Persis pelunasannya itu beres di hari persis Natalan tanggal 12 Desember kemarin. Saya sewa gedung ini saudara. Luar biasa, begitu saya mau Natalan, kita nggak ada uangnya, kita belum ada uangnya. Biar gimana pun meskipun saya berterima kasih dikasih harga sewanya murah, tapi tetap aja ada biayanya. Buat konsumsi, buat semuanya tetap aja ada biayanya. Dan hari itu persis di hari Natalan tanggal 12 siang. Itu uang komisinya ditransfer saudara. Dan saya bisa bayar untuk uang Natalan saudara, luar biasa Tuhan kita. Tapi saudara, itulah yang namanya the unforced rhythm of grace. Kadang kita pikir, oh anugerah ya udahlah aku tidur-tiduran aja lah. Anugerah itu saat kita mengikuti ritmenya Tuhan. Tuhan bilang A, kita ikut A. Tuhan bilang B, kita ikut B. Ikutin ritmenya Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, ini kan Natalan acaranya Engkau. Engkau yang punya acara, Engkau yang ulang tahun, Engkau yang mau, Engkau yang minta Tuhan, Engkau juga yang akan sediakan. Aku percaya Engkau Tuhan yang akan sediakan. Dan hari itu, itulah sebuah rangkaian kejadian yang sejujurnya membuat saya semakin melihat Dia adalah Tuhan yang nyata. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bukan cuma ada di cerita Alkitab doang. Tapi dia sungguh adalah Tuhan yang hidup. Terus kemudian banyak orang tanya, tapi kan enak Pastor punya suami yang peka. Saya juga gak peka saudara. Saya peka kalau tidur. Saya seringkali dapat pencerahan tuh kalau lagi tidur. Jadi kalau misalnya suami saya nanya, kamu dapat apa? Aku tidur dulu, saya bilang gitu. Saya kalau misalnya lagi bangun gini, saya juga gak peka saudara. Tapi bahkan kalaupun kita gak peka, jalanin aja. Kita jalani nanti Tuhan yang akan arahkan setiap langkah kita. Tuhan yang akan reka-reka setiap langkah kita. Tapi nikmati hidup dalam yang namanya the unforced rhythm of grace. Ini sebuah rema, sebuah kunci kehidupan. Yang benar-benar saya benar-benar ngelihat Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita hidup
dalam yang namanya the unforced rhythm of grace, engkau akan alami Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Kau akan nikmati perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan anugerah. Natal adalah anugerah terindah buat kita. Tapi juga biar setiap kita masuk dalam yang namanya the unforced rhythm of grace. Jalan sama Tuhan. Deg-degannya ada nggak? Deg-degan kok. Kadang butuh uang, kadang deg-degan ini itu, deg-degan keluarga, deg-degan pekerjaan. Tapi ikut Tuhan, itu ngeri-ngeri sedap. Makanya belajar dengar suara Tuhan, cari suaranya. Belajar dengar suara Tuhan, itu seperti apa supaya kita bisa dengar, kita bisa tahu, kita bisa nikmati from grace to grace. Semakin nyata lagi dalam hidup kita, amin. Dan sepanjang tahun ini, biar kita ucapkan syukur, 2024 dia adalah Tuhan yang setia. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. 2024 adalah tahun yang ajaib buat kita. Dan kita nikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita, amin. Hari ini kita mau nyanyi lagu All My Life You Have Been Faithful. Semoga gak salah nada. You have been faithful. All my life, all my life you have